Halo guys, welcome back bersama gua ya di channel ini. Di video ini kita balik lagi ya. Kita akan bahas mengenai network layer, tapi sekarang kita akan membahas mengenai routing ya. Routing atau routing ya terserah kalian ya pengucapannya. Nah, video sebelumnya kan kita bahas mengenai transport layer. Dan di video kali ini kita balik lagi ke layer 3 mengenai routing ya. Jadi kenapa gua balik ya, kenapa nggak layer 3 dihabisin dulu baru layer 4? Karena routing ini sebenarnya ada kaitannya juga sama layer 4 ya. Karena ya nanti akan kita lihat sama-sama gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke yang pertama ya. Jadi, oh sorry, gua akan bahas dulu routing ini apa ya. Jadi, router, kalau kalian tahu ya, adalah device network di layer 3 ya. Jadi, dia itu yang biasanya saling terhubung satu sama lain, yang membentuk suatu internet ya, atau internet network. Jadi, internet basically kumpulan dari beberapa router yang saling berkomunikasi gitu ya. Jadi di analogi gua dari awal, router adalah Pak RW ya, yang sama-sama apa ya, mengetahui informasi tentang dia manage RT berapa aja gitu. Dan network antara router ya, seperti ini misalkan, ya ini adalah grup WA-nya mereka gitu. Ya, jadi mereka bisa tanya satu sama lain nih di sini mengenai informasi masing-masing RT gitu ya. Jadi di masing-masing RT biasanya ada device-device, ada PC, ada laptop, ada server, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya untuk routing. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana sih mereka nih bertukar informasi gitu ya. Jadi bagaimana masing-masing dari Pak RW ini saling memberikan informasi satu sama lain ya. Dan bagaimana mereka mengingat informasi itu. Oke. Kita langsung ke yang pertama ya. Pertama kita belum bahas routing nih. Kita bahas yang penting dulu ya. Namanya ISP, Internet Service Provider. Nah, mungkin kalau kalian tahu, ISP itu sama kayak provider atau kartu ya. Kalau di HP, SIM card sama aja gitu. Nah, ISP itulah company yang menyediakan akses ke internet ya, kepada individual dan organization. Ya. Nah, ISP itu ini kurang penting, they very widely. Oke, intinya ini ya. ISP itu adalah gerbang yang menyediakan user untuk connect ke internet ya. Jadi tanpa ada ISP, tanpa kalian membayar biaya ke ISP ini, kalian tidak akan bisa mengakses internet gitu. Kenapa? Karena ya ISP ini adalah company yang mengeluarkan biaya juga ya untuk memanage router-router ini gitu ya. Jadi ISP itu nanti punya router-routernya yang bisa berkomunikasi sama jaringan di luar situ gitu ya. Jadi apakah kalian bisa membuat internet sendiri ya tanpa membayar ISP? Tentu saja bisa ya, tapi kalian harus apa ya? Kalian harus mengeluarkan banyak uang untuk membuat router-router ini gitu ya. Karena analoginya adalah router-router yang bekerja di internet itu adalah Pak RW yang levelnya sudah tingkat tinggi gitu ya. Jadi ketika kalian membeli router kalian sendiri, misalkan router yang murah-murah ya, kalian beli di all shop gitu. Biasanya kalian bisa dapat router yang murah, tapi mereka ya, Pak RW yang pro-pro ini, yang legend-legend ini, ya mereka kalau mau memberikan informasi ke kalian itu pasti dalam jumlah yang sangat besar ya, karena internet tuh sebesar itu, alamatnya ada banyak. Jadi kalau kalian beli router sendiri, ya nggak akan cukup, kan harus punya banyak router gitu. Dan network kalian juga harus besar, harus menerima bandwidth yang sebegitu besar juga gitu ya. Karena ya namanya Pak RW yang bagus itu ya harus setara ya. Nggak ada Pak RW yang paling berkuasa, terus ada Pak RW yang kurang berkuasa gitu. Ya, jadi itu teman-teman ya, kalau mengakses internet harus perlu namanya ISP gitu. Nah, ISP di Indo contohnya ya, gua sebut merek aja, ada Indosat, Telkomsel, Tri, XL, dan lain sebagainya ya. Itu yang terkenal-terkenal.
Nah, biasanya kalau di rumah kalian ya, atau di organisasi, di kantor, topologinya kan seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah network di rumah kalian ya. Ini adalah IP address-nya dan ini adalah komputer-komputer kalian itu ya. Bisa komputer kalian, komputer kakak ya, komputer orang tua dan lain sebagainya atau HP gitu ya. Dan di sini biasanya ada router ya. Nah, ada router yang kalian biasanya dapat dari ISP atau kalian mungkin beli sendiri ya. Biasanya router ini kalau kalian di rumah, gue pasti nebak ya, pasti ada namanya WiFi di sini ya. Jadi WiFi itu role-nya ya, atau apa ya, role itu eh, kedudukannya ya, sama seperti switch ya. Dia adalah switch, tapi kalau switch itu kan dia pakai RJ45, pakai kabel. Sedangkan kalau router, dia itu ada namanya eh, wireless AP ya, atau access point. Jadi ini sama seperti sama seperti switch, tapi hanya wireless aja gitu. Jadi nanti komputer ini connect ke sini, sama aja, connect ke satu network yang sama ya. Nah, lalu biasanya router, itu dia juga punya yang namanya um, one port ya. Jadi nanti wireless AP ini kan sama kayak built-in switch ya. Jadi nanti dia juga connect ke LAN port ya. Nah, jadi router itu dia kan juga punya port ya. Jadi kan biasanya gini ya, ini switch, ini komputer ya. Ini adalah router, ya kan. Nah, biasanya kan kayak ini ya. Ini komputer, let's say, ini switch, ini router. Nah, ini sekarang ini adalah jadi satu, teman-teman ya. Biasanya sih seperti itu. Ini jadi satu device gitu ya, satu hardware. Nah, biasanya kalau di eh routernya ISP itu dia nggak ada yang kayak gini nih. Dia nggak ada yang ke routernya connect ke switch lagi gitu. Biasanya router itu langsung connect ke router-router yang lain gitu ya. Topologinya biasanya seperti ini. Jadi topologinya tuh seperti sebentar ya. Seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini ya. Bukan yang seperti ini ya. Seperti yang kiri ini. Jadi ini adalah network kita, ini adalah router. Jadi router dia akan berkomunikasi sama luar ya. Jadi ini adalah rumah kita yang di sebelah kiri ya. Dan ini adalah yang lebih gedenya lagi ya, seperti WWW ini gitu. Jadi router itu ada dua sisi ya. Ada yang ke bagian rumah kita, ada yang ke bagian luar yang gede gitu. Nah, yang ke bagian rumah kita ya, biasanya itu nama portnya adalah LAN port ya, port LAN. Sedangkan yang keluar itu namanya port WAN ya. Jadi kita udah tahu LAN sama WAN, WAN itu lebih gede dari LAN ya. That's why namanya gini, penamanya LAN port sama WAN port. Nah, WAN port ini dia connect ke router-router. Nah, router ini punya ISP juga ya. Itu yang gue bilang tadi. Kenapa ISP itu kita perlu bayar ke ISP karena dia memanage router-router ini gitu ya. Jadi WAN port ini dia manage ke uh, ISP ya, networknya ISP. Jadi ini network ISP ya. Ini udah kita nggak manage gitu. Ini sudah di manage oleh ISP ya. Jadi di sini ada ini ya, ada pembagian kekuasaan ya. Jadi yang semua traffic ke network kita semuanya ke kiri. Dan ketika kita mau mengakses YouTube atau mengakses apapun ya, and beyond ya, atau semuanya, atau kita mau mengakses ISP kita, semuanya akan diarahkan ke one port ini gitu ya. Jadi masuk akal juga ya, make sense ya, ketika di satu network ini nggak ada yang IP-nya bukan di network ini, dia akan meneruskan ke default gateway-nya dan router akan meneruskan ke router-router yang lain. Seperti itu. Dan di router juga ada yang namanya routing table ya. Jadi ketika destination-nya ini yang kiri ya, dia interface-nya LAN. Ketika ini yang kanan, dia juga WAN. Dan kalau namanya IP 0000 dan subnet masnya 0, ini artinya seluruh IP itu valid. Jadi seluruh IP itu valid, dia ke WAN.
seperti itu. Dan gateway-nya adalah ini, ya. Gateway itu berarti kalau 76.341 berarti yang ini ya, one portnya ini. Jadi seperti itu. Kalau ke internet dia meneruskan ke luar, ya. Itu untuk ISP. Kemudian ada lagi yang namanya Network Address Translation. Nah, ini sebenarnya teknologi yang menjawab mengenai keterbatasan IPv4 ya. IPv4 kan kita tahu bahwa maksimal ada 4 billion atau 4 miliar alamat ya. Jadi kita nggak bisa satisfy itu semua ya. Karena device di dunia of course lebih banyak dari 4 miliar. Nah, NAT itu ngapain sih? Jadi NAT itu teknologi ya, bukan device, teknologi yang biasanya ada di dalam router ya. Ini adalah router ya teman-teman. Gambar ini adalah router dan ini ya adalah network kita ya. Adalah device-device kita. Jadi di sini ada IP-nya masing-masing ya, dan di sini ada router ya, ini switch. Nah, tapi ketika kita mau berkomunikasi dengan ISP, semua device ini ya akan dianggap menjadi satu IP yang sama ya, yaitu 1241 ya. Jadi ketika komputer ini mau berkomunikasi keluar atau komputer ini juga berkomunikasi keluar, dia itu dianggap sebagai satu IP address yang sama ya. Jadi di luar ini dianggap sebagai satu IP address yang sama, meskipun sebenarnya beda ya. Karena ada namanya network address translation. Jadi dia itu mentranslate network address gitu ya. Jadi dari IP yang bermacam-macam ini, nanti di sini dia akan jadi satu. Ya. Dengan adanya teknologi seperti ini, maka IPv4 bisa scalable gitu ya. Jadi bisa aja nanti di network ini IP-nya sekian, ya. Bisa aja nanti di network lain IP-nya juga sama persis sih dengan ini ya. Bisa aja 12319. 139. Tapi dia routernya dia ada NAT juga ya. NAT yang dimana IP-nya udah nggak mungkin ini gitu ya. IP-nya pasti beda karena ini udah dipunyai oleh di router ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk NAT. Nah, sekarang masih menimbulkan pertanyaan nih. Bagaimana cara misalkan ini ya kita melakukan message keluar ya, keluar network. Dan misalnya ada balasan nih, ya, balasan masuk. Nah, ketika semuanya IP-nya sama, 1241, gimana caranya si router akan dengan benar mengirimkan message ke masing-masing komputer gitu ya. Karena semuanya ini alamatnya sama. Ya. Jadi si router nggak mungkin broadcast juga dong ya. Karena memang yang bertugas broadcast itu sebenarnya si switch dan nggak aman ya kalau broadcast dan bisa juga menimbulkan congestion atau bandwidth-nya gede banget. Nah, oleh karena itu ada namanya port address translation ya. Tadi ada network address translation dan ini ada namanya port address translation. Di sini ada kata kunci port ya. Berarti ini ada di layer 4 ya. That's why ini gua akan jelasin setelah kita baca tentang transport layer. Nah, jadi seperti ini ya flow-nya. Jadi ini adalah alamatnya dia ya. Alamatnya dia. Oh sorry, ini alamat yang mau dituju dia. Alamatnya dia adalah 192.168.112 gitu. Ya. Nah, ini adalah dynamic portnya atau ephemeral portnya dan ini dia mengakses web server ya karena 80. Nah, ketika dia sampai router ya. Nah, dia itu harus mengubah ini ya from-nya. Jadi bukan 192.168.112 lagi, tapi dia akan mewakilkan ya. Jadi sekarang from-nya from router ini gitu. Jadi address yang sudah ditranslate. Nah, tapi ya sekarang portnya ini nggak sama persis dengan ini ya teman-teman. Portnya itu diubah ya. Jadi ini adalah translate juga gitu. Ya. Untuk tool-nya tetap sama ya. Nah, jadi ketika si web servernya balikin ya, balikin jawaban, dia akan pasti ke 7500 juga ya. Nah, si router dia akan tahu nih, dia akan ingat bahwa oh 7500 tadi itu punyanya si ini.
ya komputer yang 112 ini gitu. Dia ingat ya. 7500 dia punya 112. Nah, makanya dari NAT ya, dari NAT dia meneruskan lagi ke sini, dia mentranslate lagi nih dari 7500 balik ke 7000 ya. Jadi semua ini sekarang dibedakan oleh port ya, bukan IP address lagi di sisi routernya. Jadi nanti portnya beda-beda nih. Gitu ya. Dan dia akan menghafal setiap komputer. Setiap device yang ada di sini dia hafal. Ketika IP-nya 123.139, oh tadi port yang gua teruskan ya, pakai port address translation itu let's say 3000 gitu. Jadi nanti dia akan meneruskan ke sini. Kalau datang suatu paket yang portnya 3000. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk port address translation. Terus akan menimbulkan masalah lagi nih teman-teman ya. Jadi NAT ya, itu dia hanya mentranslate ya untuk paket yang keluar ke network aja. Ya. Sorry, ini gue hapus dulu ya. Jadi NAT itu dia akan mentranslate ketika ini keluar aja gitu. Nanti ini keluar ke web server, terus web server akan memberikan jawaban. Nah, tapi bagaimana ketika di belakang NAT ini adalah sebuah server ya. Jadi sebuah server kan meant to be untuk di request dari luar ya, dari luar internet ke dalam ya. Kalau komputer kan biasanya ya dia merequest duluan ke server. Tapi kalau server dia menunggu untuk di request dari luar. Nah, ketika di sini ada router, komputer luar mau mengakses ya ke router. Nah, ini bingung nih. Ya, ini kan let's say ada berapa server ya. Let's say ada beberapa server. Routernya dia kirim ke beberapa server. Tapi ini ke satu IP address yang sama. Let's say 1234 IP address-nya. Nah, let's say si klien dia mau mengakses web server ya. Di sini misalkan dia membuka port 80. Ya. Misalkan di sini misalkan dia port 22 ya. Service-nya. Nah, dia ketika ini titik 280 ya. Jadi dia bingung ya. Gue mau meneruskan ke yang server ini atau server ini gitu. Nah, oleh karena itu ada namanya port forwarding ya. Jadi port forwarding adalah kita memanage router ini ya. Kita akan memanage router ini, kita akan memasukkan ya suatu port. Jadi ketika port yang masuk ke sini 80, teruskan ke server ini ya. Nah, kita bisa bilang seperti itu. Atau ketika dari luar dia mau mengakses ke port 22 ya. Ketika dia mau mengakses ke router ke port 22, teruskan ke yang sini. Tuh, ya. Teruskan ke IP yang ini ya. Let's say ini IP-nya berapa ya? 1352 gitu. Ini 1351. Ya, jadi ketika ini 22, teruskan ke IP ini. Kalau ini 80, teruskan ke IP ini. Ya, seperti itu ya untuk port forwarding. Dan ini adalah contoh kita memasukkannya ya. Jadi di sini ada portnya. Gue langsung demokan aja ya. Jadi ini gue mengakses router dari kos-kosan gue ya. Jadi di sini ada service portnya. Ini adalah yang dari luar masuk ya. Ketika ada yang dari luar masuk, ketika ini ada server, ini router, ini dari luar masuk ya. Nah, kita akan men-specify nih ya. Kira-kira portnya misalkan ini 80 gitu ya, mau mengakses internet. Ya, kita taruh 80 di sini gitu. Dan internal port itu adalah internet port kita. Ini berapa? 80 misalkan. Ya, bisa diteruskan ke sini nanti. Terus IP-nya mau berapa gitu ya. Berarti kalau IP-nya tadi ini misalkan let's say IP-nya 1235 ya, dia akan meneruskan ke 1235 nih. Gitu ya. Ini tadi 80. Oke. Nah, terus protokol TCP atau UDP ya. Karena kan kalau port ya pasangannya sama protokolnya TCP atau UDP gitu. Ya. Dan ini ya, ini adalah application layer-nya. Mau HTTP, mau apa? HTTP ini web, FTP ini pengiriman file dan lain sebagainya ya.
Jadi itu teman-teman untuk port forwarding. Dan sebenarnya ini nggak harus sama ya. Misalkan kita mau buka web server di port 3000, ya. Misalkan mau debug, ya, mendebug, itu boleh ya. Jadi ini ganti 3000 gitu. Oke. Dan secara security reason, ini akan lebih baik ya teman-teman kalau kalian pakai 3000 di sini. Karena ini nggak ketebak gitu ya. Jadi let's say misalkan ada hacker yang masuk ke jaringan kita ya, misalkan dia udah di dalam jaringan kita ya. Ketika dia mau menebak ada nggak web server di sini, dia nggak akan menemukan ya, karena ini adalah yang common port, port yang umum 80, tapi di sini 3000 ya. Itu bisa sedikit mengelabui ya. Meskipun ini bukan solusi yang paling optimal juga gitu. Oke, terus NAT ada dua macam, ada static NAT, ini permanen ya. Jadi kita di sini kita akan secara manual, secara eksplisit memberitahu bahwa port misalkan 3005 gitu ya. Ini nanti punyanya ini gitu. Atau port ini nanti punyanya apa gitu ya. Oh, sorry, bukan seperti itu ya. Sorry. Jadi static NAT itu kita secara manual kasih tahu bahwa eh komputer ini ya, IP address-nya ini, komputer ini IP address-nya ini ya. Komputer ini IP address-nya ini dan lain sebagainya gitu. Meskipun ini pakai DHCP ya. Jadi kalau static NAT itu manual. Tapi kalau dynamic NAT ya, dia itu ada pool-nya. Jadi ketika ini mirip-mirip DHCP ya. Jadi misalkan ada pool IP address-nya misalkan ada 100 yang tersedia, 100 IP yang tersedia. Tapi komputernya misalkan ada 110. Jadi nanti ada 10 komputer yang nggak dapat IP ya. Dan komputer yang mungkin DHCP-nya sudah expired ya, dia akan nggak dapat IP lagi ya. Jadi IP-nya akan diteruskan ke komputer lain yang melakukan request gitu. Oke, terus ini adalah IP address yang tidak bisa di-route oleh router ini ya. Ini lumayan penting teman-teman ya. Jadi mungkin kalian selama gua mengajar modul ini ya, biasanya gua sering menggunakan alamat yang ini ya depannya 192.168. Mungkin kalian bingung, kenapa harus 192.168? Ternyata ini adalah IP yang udah di-reserve untuk IP yang ada di dalam NAT aja gitu. Jadi ketika ada IP yang seperti ini ya, kalian nggak akan bisa ini adalah bukan IP yang ada di internet ya. Ini adalah IP yang ada di lokal network kalian ya. Karena IP di internet tuh nggak mungkin kayak gini bentuknya. Jadi ini 192.168.00 sampai 25255. Berarti ketika komputer kita memiliki IP yang segini ya, berarti ada di network ini ya. Berarti kalau yang nomor 3 ini ya, berarti itu CIDR-nya 16 ya. CIDR-nya 16. Kalau yang di sini berarti karena 16 itu kan binary-nya ini ya. Binary-nya ini terus 5 6 7 8. Kalau 31 itu berarti 1 sorry. Berarti 1 1 1 1 1 gini. Berarti sampai sini. Berapa tuh berarti ya? /11 ya. /11. 8 tambah 3, 11. Terus kalau ini berarti /nya 8 ya. Jadi itu teman-teman ya. Kalau IP-nya dari 10.0.0.0/8 ya. Itu artinya kalian ada di private network gitu. Dan kalau ini di ini juga private network ya. Dan most likely komputer kalian pasti IP-nya sekian ya. Karena kalau IP-nya bukan sekian, komputer kalian akan terekspos ke internet ya. Dan itu sangat-sangat tidak secure ya. Sangat nggak aman. Biasanya yang IP-nya macam-macam yang selain ini adalah server ya, yang bisa di akses via internet. Misalkan servernya YouTube, servernya Google, dia nggak mungkin kayak gini ya IP-nya. Oke. Sekarang adalah
bukan bahas tentang localhost ya. Localhost ini IP khusus ya, IP address khusus yang menunjuk ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian pernah coba ya, misalkan if config, dan ini kan ada yang namanya LO0 ya. LO0 ini adalah loopback address, ini juga sebuah localhost ya. Jadi di sini kan ada banyak sekali apa namanya interface ya. Let's say ini adalah komputer kita ya. Jadi komputer kita akan connect ke 3 interface nih misalkan. Interface ini, dan interface yang bawah. Jadi let's say di interface ini IP kita adalah ini ya, 10.0.0.2. Ya, ini IP private ya. Ini juga IP private. Di interface ini IP kita ini ya. Tapi ada lagi interface yang kita akan selalu connect ya. Namanya adalah interface loopback ya. Loopback address. Jadi ini adalah IP address-nya akan selalu sama ya, 127.0.0.1 atau localhost. Ya. Jadi kita bisa ketik 127.0.0.1 atau localhost, ini bisa ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi di satu network ini ya. Jadi yang biru-biru ini network ya, teman-teman. Ini juga network, ini ada di network yang sama dengan yang ini juga ada di network yang sama dengan ini. Tapi yang di network biru ya, cuman ada kalian sendiri, komputer ini sendiri. Dan dia bisa merefer ke dirinya sendiri ya, menunjuk dirinya sendiri. Untuk apa sih gitu ya? Biasanya untuk ini teman-teman ya, ketika kalian nanti akan belajar web development ya, kalian akan menjalankan web server kalian di komputer kalian sendiri ya. Jadi komputer kalian ya, dia akan menjalankan browser, terus dia akan menjalankan web server juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya browser dia connect ke web server ini ya, tapi di satu yang sama ya, satu komputer yang sama ya. Jadi caranya nanti di browser kalian, di address barnya kalian bisa melakukan 127 ketik ini ya, 001.280 ya, atau localhost 280 ya. Nah, ini kenapa localhost, ini kenapa 127.0.1, kenapa sama, nanti akan kita pelajarin yang namanya DNS ya, di video-video selanjutnya ya. Oke, untuk localhost, kemudian untuk routing ya. Routing itu ada dua macam nih. Ada static routing, ada dynamic routing. Yang sudah kita baca saat ini adalah static routing. Ya, static routing itu berarti kita secara manual ya, dari user akan mengakses router ya. Kita udah mempraktekkan itu di Cisco Packet Tracer. Ya, jadi kita ketik sendiri ya, mau network ini next hop-nya kemana gitu ya. Itu adalah static routing. Ya, dynamic routing itu otomatis ya. Jadi ya kurang lebih sama seperti IP address assignment ya. Static IP kita ketik sendiri IP-nya mau berapa. Tapi kalau yang DHCP atau dynamic assignment otomatis. Untuk routing juga sama. Untuk routing table juga sama ya. Kalau dynamic itu berarti secara otomatis akan keisi sendiri ya routing table-nya. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh paling sederhana dari dynamic routing ya. Jadi let's say di sini ada network X, di sini ada network Y atau Y. Ini router A, router D, router B, router C. Metrik ini adalah ininya ya, cost-nya. Jadi A sama B ini 1, berarti ini cepat ya. Ini reliable. Sedangkan A ke C ini metriknya 10, ini paling tidak reliable berarti ya. Oke, pertama gini. Untuk fresh start-nya, ya, si router kan nggak mungkin punya routing table ya. Jadi dia akan kosongan, semuanya akan kosongan. Nah, pertama-tama ya. Jadi yang mulai adalah si B dulu nih. Ya. Kenapa? Karena A itu dia sudah punya connect ke satu network. Ya. Sedangkan D juga dia udah connect ke satu network. Ya. Jadi mungkin yang pertama ya,
adalah router-router yang belum connect ke network, ke RT-RT dulu nih ya. Jadi si B, dia akan berusaha membuat routing ya. Jadi dia akan mencoba kayak gini ya. Dia akan membuat suatu routing table ya, di mana ketika mau ke network X ya, dia itu bisa menanyakan ke Pak RW A dengan metrik 1. Jadi gampang nih nanyanya nih gitu ya. Karena dia melihat ini, oh metriknya 1, terus paling dekat A gitu ya. Terus sekarang yang C juga sama ya. C itu juga ketika mau ke network X ya, gue bisa tanya si A ya, karena dia ada direct relationship ya. Costnya 10. Susah nih ya, C sama A susah nih, karena A mungkin kurang suka C gitu ya. Jadi kalau C WA, si A lama jawabnya gitu. Kemudian cost to network Y ya, bisa tanya Pak RW D ya. Tapi dan costnya 1, cepet nih gitu. Oke. Setelah itu ya. Nah, setelah itu si A juga apa ya? Si A itu juga mendapat informasi dari B ya. Jadi nanti si B ini akan mengirimkan ini ya, mengirimkan routing table ke router-router yang lain, ke router-router tetangganya. Si C juga ketika dia udah mengisi ini, dia akan mengirimkan routing table ke tetangga-tetangganya juga ya. Jadi nanti setiap router tahu nih masing-masing routing table di router lain ya. That's why itu yang membuat ini bisa dynamic. Oke. Nah, sekarang si A ya, dia paham nih, dia bisa ke network Y melalui router C. Tapi value-nya 11. Kenapa gitu? Karena si C itu bilang, gue bisa ke Y pakai router D. Ya. Jadi ketika dia ke A paham sendiri. Oh, berarti C itu bisa ke Y nih. Dan cost-nya 1. Berarti gue akan mendapatkan 1 dengan ini, 10. Karena 10 adalah hubungan gue dengan C. Gitu. Jadi jadinya 11. Demikian halnya yang ini ya. Yang X, ini juga 11. Dia tahu ini dari C. Ya. Jadi nanti hubungannya seperti ini. Ya, 11. Gitu. Nah, kemudian yang B. Ya. Yang B ini bertambah ya. Jadi tadi yang sebelumnya X melalui A, karena dia udah dapat informasi dari C, dia akan menambahkan informasi yang dari C ini. Itu ya. Dia bisa ke network X lewat C, ya. Tapi ini 12 ya cost-nya. Terus dia bisa ke network Y melalui C, cost-nya 3 ya, cuma 2 tambah 1. Dan C juga sama ya. Nah, sekarang ini si router B, dia tahu nih, gue bisa ke network X pakai 2 jalan. Tapi pastinya gue mau pilih yang paling cepet dong, gitu ya. Jadinya dia akan memilih yang ini ya. Yang ini akan dihapus sama dia, gitu. Nah, ini akan dihapus, terus ini juga sama ya. X sama-sama X, ini juga kehapus, gitu. Nah, setelah itu, nah setelah ini dihapus, dia ngupdate lagi nih ya. Jadi setelah penambahan atau penghapusan, dia akan selalu mengirimkan routing table-nya. Jadi secara sering kali ya, router ini akan mengirimkan routing table ke router lain. Ya, jadi sekarang yang sebelumnya ini YC11 ya, sekarang dihapus teman-teman ya, YC11-nya. Kenapa? Karena dia udah tahu bahwa gue bisa ke network Y lewat B jauh lebih gampang ya, 4 doang ya. Karena ini tadi ya. Karena ini Y, ini C, ini 3 ya. Jadi ini akan ditambahkan 1 sama dia sendiri jadi 4. Ya, jadi nanti pad-nya akan seperti ini gitu ya. Terus ini juga cost to network X lewat C lebih gampang ya. Jadi in the end ini nggak ada yang pakai ya. Karena terlalu gede metriknya emang 10. Oke, jadi itu untuk dynamic routing ya. Jadi pada akhirnya nanti semuanya akan converge ya, akan bersatu menjadi suatu routing table yang sudah stabil, nggak ada coret-coretan lagi. Nah, jadi ini yang paling optimal gitu ya. Oke, ini untuk
dynamic routing yang paling simple ya, basic. Nah, jadi ini adalah namanya distance dan path vector ya. Ada dua macam dynamic routing ya, algoritmanya. Jadi yang pertama tadi adalah distance dan path vector ya. Karena kan ini berdasarkan distance ya, 10. Kemudian path-nya juga berdasarkan path-nya mau pakai yang mana gitu ya. Nah, untuk protokol yang konkretnya ya, yang dipakai, ini namanya adalah RIP atau Routing Information Protocol. Ini simple ya seperti tadi, sebenarnya simple algoritmanya, tapi akan sangat sulit untuk converge, akan sangat sulit untuk stabil ini kayak gini. Ya, terutama di network yang gede banget seperti WAN ya. Misalkan let's say WAN ada puluhan router ya. Bayangkan masing-masing router akan mengirimkan routing table-nya ke router lain. Akan seruwet apa itu ya? Belum lagi nanti networknya tiba-tiba ada yang pasang gitu ya. Biasanya kalau di ISP kan tiap hari pasti ada lah ya rumah yang berlangganan ke ISP-nya. Jadi dia akan menambahkan ke routernya, beli router baru, routernya masuk ke suatu jaringan, terus ini akan mengupdate routing table lagi ya. Terus misalkan ini ke update, dia akan ini lagi ya, menge-broadcast lagi dan seterusnya. Akan sangat-sangat tidak efisien kalau di protokol yang gede ya. Jadi oleh karena itu ada algoritma yang lebih sophisticated namanya link state ya. Jadi ya ini ya, ada demand permintaan untuk fase protokol ya. Jadi less bandwidth di WAN ya, di ISP. Jadi ketika ini di LAN di dalam satu network it's okay ya. Di satu network rumah gak apa-apa pakai RIP ya. Tapi jarang lah ya ada rumah yang punya router lebih dari satu gitu. Jadi most likely ya untuk router-router, untuk routing biasanya antara WAN gitu ya. Jadi yang paling sering dipakai ini ya, RIP udah jarang dipakai. Link state jauh lebih efisien ya. Nah, idenya adalah daripada RIP ya, daripada distance path vector, kenapa nggak announce aja ya? Kalau misalkan ada yang berubah. Ya, ini adalah ide basic dari link state ya. Jadi instead of mengirim semua routing table ya, dia hanya kasih tahu aja kalau satu record ini berubah ya ke semuanya. Jadi dia broadcast ke semuanya. Kalau ada satu ini yang berubah gitu ya. Jadi nanti mereka akan menghiraukan atau akan mengupdate juga gitu. Ya. Jadi kurang lebih ini mungkin kalau kalian udah pernah belajar Dijkstra ya, mirip-mirip seperti Dijkstra. Jadi ketika Dijkstra ada node ya, BTW Dijkstra gue bahas di modul algoritma data structure ya, di video tentang shortest path di graph. Ya, jadi ini ya bentuknya mirip data structure graph ya, atau shortest path juga gitu. Jadi ketika ada router yang memberitahu bahwa ada shortest path ya, nanti node-node lain atau router-router lain dia akan mengupdate dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi kalau tadi itu protokolnya ada RIP, kalau link state protokolnya yang dipakai biasanya ada OSPF sama ISIS. Ya. Ada dua doang nih. Ya, berdasarkan buku yang gua baca. OSPF, singkatan dari Open Shortest Path First, ini adalah protokol yang sangat umum digunakan di internet ya untuk saat ini. Tapi kekurangannya adalah untuk IP version 6 dia tidak support gitu ya. Atau support tapi ya supportnya terbatas. Sedangkan ISIS, Intermediate System to Intermediate System, dia ya mirip OSPF lah ya. Untuk algoritmanya mirip link state. Dan dia support IP version 6. Oke, untuk algoritmanya, demonya kan sebentar aja sih ya. Jadi pada awalnya ya seperti ini, dia akan mengirimkan dulu namanya LSA atau link state advertisement ya. Jadi hello 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 gini. Jadi masing-masing tahu oh ternyata ada router D loh, ternyata ada router B loh, ternyata ada router C gitu dan sebagainya ya. Ini namanya adalah flooding ya atau membanjiri message hello. Oke.
Nah, ini ya sama ya seperti tadi kurang lebih, tapi sekarang dia ditambahkan bandwidth-nya ya di sini. Oke, jadi message tadi ya, yang LSA hello, dia di forward ke setiap OSPF net router di network ya. Jadi semua router tahu link state for every other router ya. Jadi si A tahu nih hubungan antara D sama C gitu ya. Karena tadi ya LSA tadi karena membanjiri ya. Dan ini terjadi di beberapa detik. Nah, karena setiap router di network akan mengirim paket secara bersamaan ya. Jadi untuk men-scale up juga ada isu nih teman-teman di link state gitu ya. Sama kayak RIP ya. Ketika dia semakin gede akan ada isu gitu. Nah, jadi untuk meng-cut down broadcast traffic ada namanya area ya. Jadi nanti dia akan dibagi menjadi beberapa area gitu ya, atau beberapa WAN ya. Ya, jadi ada beberapa area atau beberapa WAN. Jadi di WAN ini nanti cuma ada beberapa router aja, nggak akan banyak-banyak banget. Jadi nanti area ini dengan area misalkan area satu di sini ya, akan saling berkomunikasi ya lewat middleman-nya ya. Jadi middleman ini adalah namanya si ini backbone ya atau central area. Oke. Okay? Dan ini network address-nya adalah eh ini ya 0000/0. Berarti semua traffic di luar area akan diteruskan ke sini ya. Dan most likely ini akan connect ke www ya. Akan connect ke World Wide Web atau internet public. Dan di sini ada beberapa router yang namanya adalah area border routes untuk mengkonekkan antar area gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalian bisa lihat panjang videonya di sini, ya, video panjangnya. Dan ini contohnya ya. Ini tadi area satu network yang sama. Sorry, satu WAN yang sama ya. Ini terdiri dari beberapa network. Kalau kalian lihat, ya ini karena /16, jadinya ini beda-beda networknya ya. Oke, jadi ketika ada traffic yang di luar ini, dia akan membawa ini keluar ya, ke area backbone. Terus ini juga sama ya. Ketika di luar ini, dia akan bawa ini keluar ke area backbone dan backbone akan meneruskan ke internet ya, www. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini agak aneh juga ya. Ini mirip seperti apa namanya? Ini ada network yang ada di satu network ya. Kemudian networknya ada di satu network lagi gitu ya. Kayak ada lapisan-lapisan gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini juga sama ya. Nah, ini ada NAT ya. Ini kan NAT nih. Tapi nanti di ISP itu ada NAT lagi teman-teman ya. Nanti ada router lagi punyanya ISP yang berkomunikasi dengan www ya. Dan di sini nanti dia akan melakukan NAT lagi ya. Jadi ini router, dia akan connect ke router-router lagi ya. Dia akan connect ke router-router di ISP-nya. Dan router-router ini dia akan connect ke satu router yang gede ini ya, yang connect ke www dan ini juga ada NAT-nya ya. Jadi arsitektur dari sebuah internet ya, itu berlapis-lapis ya, berhierarki gitu ya. Jadi no wonder kenapa uh, membuat ISP itu mahal ya. Jadi kita membayar harga yang lumayan mahal juga ya ke ISP gitu. Oke. Kemudian ini ada lagi namanya EIGRP ya. Ini adalah protokol yang adalah hybrid teman-teman ya. Hybrid antara distance and path vector ini dan link state ya. Untuk detailnya gue nggak akan jelaskan lebih dalam ya. Kalian bisa lihat di sini, gue akan taruh di description ya untuk setiap link-linknya nanti. Nah, ini doesn't really fit to either distance protocol atau link state ya. Ya, atau both lah ya, dua-duanya.
Nah, ini adalah proprietary dari Cisco. Cisco adalah company yang di komputer networking ya, sangat terkenal. Namanya adalah EIGRP. Dia membuat protokol ini ketika dia mau mencoba mengupgrade RIP, tapi OSPF masih belum ada gitu ya. Jadi kan secara histori RIP dulu nih, baru OSPF. Tapi sebelum OSPF ada, Cisco membuat EIGRP gitu ya. Hmm, ya ini ada aspek both distance vector dan link state hybrid kategori ya. Oke. Nah, protokol tadi ya teman-teman, itu seperti yang gue bilang ya, internet atau dalam bentuknya awan ya biasanya ya. Itu terdiri dari banyak router ya. Dan ternyata itu menimbulkan masalah lagi ya, yaitu sulit ya, sulit berkomunikasi ya. Sulit berkomunikasi karena kurang scalable itu. Nah, router-router di internet itu kan seperti yang gue bilang di awal bahwa ini adalah PRW yang sudah pro gitu ya. Dia punya banyak sekali koneksi. Nah, oleh karena itu router-router yang gede ini ya, ketika dia eh, memakai sistem seperti link state ini ya, dia akan sangat-sangat berat teman-teman ya. Karena ya tadi tabelnya tuh gede banget. Ya, mau pakai RIP atau mau pakai itu pun juga sangat berat gitu ya. Itu adalah sebuah masalah. Eh ya, jadi harus ada standardized untuk big router ya. Jadi router yang gede itu pengen dibuat standar lagi ya. Jadi ya router on top of router on top of router lagi gitu ya. Jadi router-router yang paling top tier-nya ini ya, dia perlu ada standarnya lagi teman-teman. Karena kalau enggak bakal seperti tadi ya, akan banyak sekali message-nya karena routing table-nya tuh gede banget. Nah, dan itu sulit sulit juga karena susah untuk mengkontrol internet di mana harus decentralized, di mana harus nggak ada satu entity yang mengontrol semuanya gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa organisasi, namanya ada ini ya, Internet Society, ada IANA, ada IETF juga, ya. Dia itu membuat suatu sistem yang namanya autonomous system, gitu. Ya, autonomous system itu adalah multi-tiered structure dari sebuah internet, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah standar, ya, standar untuk si big router ini, ya. Jadi ketika ini network ini ya, nah router-router ini dia adalah dikasih suatu standar yang namanya adalah autonomous system, gitu. Jadi ini adalah autonomous system, ya. Ini adalah autonomous system sendiri. Jadi autonomous system ini ya sistem otonomi bahasa Indonesianya ya. Jadi sistem yang bisa berjalan sendiri dengan sendirinya. Nah, ini adalah central structure of the internet. Nah, jadi satu autonomous system ya. Jadi kan ini tadi internet ya. Sorry, gua gambar lagi. Ini internet. Nah, biasanya kan ketika gue jelaskan di video-video sebelumnya, ini kan router ya. Atau atau let's say network lah ya. Network berkomunikasi dengan network lain, komunikasi dengan network lain, dan ini biasanya ada network ID ya. Network ID kan biasanya misalkan 10.3.1. Berapa ya? Misalkan titik 5 gitu. Slash misalkan 24. Ya 24 gitu. Dan inilah network ID ya. Network ID. Tapi kalau di autonomous system ya, sekarang udah nggak pakai ini lagi ya. Dia pakai yang lebih simple. Dia cuma pakai suatu angka ya, yang namanya adalah ASN ya. Autonomous System Number. Ya, jadi ini nanti ada ASN-nya sendiri. Jadi biasanya satu ASN itu dimiliki oleh satu ISP ya, atau satu negara bahkan, atau satu organisasi gitu ya. That's why ya, karena ini sudah nggak pakai sistem seperti ini,
diperlukan satu protokol lagi gitu ya, bukan bukan pakai OSPF lagi. Ya, pakainya nanti ya kita lihat sendiri ya. Nah, ini adalah contoh ASN-nya, 1.33457 gitu. Dan ini cara kita melakukan setting di router. Ya. Ini adalah ASN-nya gitu. Nah, untuk protokolnya ya, untuk menghubungkan antara si autonomous system tadi, namanya adalah BGP ya, atau Border Gateway Protocol. Ya. Nah, Border Gateway Protocol ini adalah kategori dari yang namanya Exterior Gateway Protocol ya. Berarti kalau digambar ya, ini ada protokol ya. Ada protokol. Terus ini ada IGP ya, atau Interior Gateway Protocol. Ini ada Exterior Gateway Protocol. Ini cuma satu jenis ya, bukan protokol aslinya. Protokol aslinya adalah namanya BGP atau Border Gateway Protocol. Sedangkan IGP adalah Interior Gateway Protocol, di mana ini di dalam suatu autonomous system. Ya, ini masih pakai yang IP address itu. Sedangkan yang BGP dia pakai yang namanya Autonomous System Number. Ya, jadi ini tadi ada RIP ya, ada OSPF, ada ISIS, ada EIGRP gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, dan cara kerja BGP kurang lebih itu mirip ya, surprisingly mirip sama RIP ya. Dia adalah static juga. Sorry, bukan static, dynamic, tapi dia eh distance vector ya, distance dan path vector. Ya, seperti itu. Oh, sorry, gua ada salah kayaknya ya. BGP itu biasanya ini ya teman-teman, diupdate secara manual bahkan. Ya, ini ada static bukan dynamic. Ya, karena bisa aja satu autonomous system dia bekerja sama dengan autonomous system lain. Misalkan satu ISP dia kerja sama sama ISP lain, atau mungkin satu ISP kerja sama sama negara lain ya untuk saling berkomunikasi. Ya, that's why ini pakai static. Karena pilih-pilih tuh si autonomous system ya. Mau pilih-pilih gue mau berkomunikasi langsung dengan siapa gitu ya. Oke, ini contoh gambarannya ya. Ini satu AS ya, satu autonomous system. Ya, nanti dia berkomunikasi satu sama lain pakai yang namanya protokol BGP gitu. Ya, ini lebih komplitnya lagi. Ini autonomous system 1 ya, routernya nggak cuma 2 ya, pasti banyak banget di sini. Ini dia pakai IGP atau ya harusnya IGP ya. Ini pakai BGP gitu. Ini interior, ini eksterior ya. Oke, nah mungkin kalian menimbulkan pertanyaan lagi, misalkan masih kurang jelas ya, kenapa kita pakai autonomous system number, bukan pakai IP ya. Kalian bisa baca di sini, bisa pause aja. Ya, most likely karena scalability, karena policy routing biar lebih gampang ya. Scalability juga lebih gampang supaya kayak nggak ada limit ya. Somehow kalau IP address pasti ada limitnya ya, 2 pangkat 31 gitu. Routing table bisa lebih simple karena kita nggak perlu pakai yang namanya CIDR dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ya. Oke, kita udah bahas routing, sekarang kita akan membahas sedikit balik lagi ke device ya. Nah, router-router itu biasanya ya bentuknya seperti ini kan. Dan mungkin kalian bingung, selama yang gua gambar topologi, ini kan switch ya, komputer, komputer, router ya. Di rumah kalian kan nggak mungkin kayak gini ya. Biasanya cuma ada satu device aja, router gitu ya. Nah, oleh karena itu eh ternyata ya router itu yang di rumah kalian namanya adalah Soho router atau small office, home office. Jadi router ini dikhususkan untuk network yang kecil ya, supaya manajemennya lebih gampang ya. Jadi ini satu device yang sama. Jadi kalau di kantor atau di enterprise system biasanya ini berbeda ya. Switch sama routernya dibuat beda supaya ada pembagian tugas gitu. Jadi ketika ini berat, dia akan nambahkan switch-nya lagi. Jadi ketika router berat, dia akan nambahkan routernya gitu ya.
Kalau di rumah ya jarang banget ini berat ya. Most likely latency ke ISP-nya aja yang lambat gitu ya. Itu yang membuat lemot, apalagi internet di Indo ya. Seringkali kayak gitu. Koneksi ininya yang lemot ya, bukan routernya yang saking banyaknya message dari komputer-komputer nggak seperti itu ya. Jadi Soho router tuh seperti itu. Dan dia switch-nya biasanya ada port ya untuk connect ke RJ45. Dan biasanya juga ada switch itu ya, wireless AP, Wi-Fi gitu. Dan dia juga punya banyak fungsi selain jadi router dan switch. Ini ada lagi ya, dia bisa NAT ya, seperti yang kita udah bacain tadi. Dia juga DHCP server. Dia juga ada firewall, nanti kita belajar firewall itu apa. Wi-Fi AP ya, untuk wireless. VPN kita juga nanti akan belajar. DNS juga di video selanjutnya ya. Quest network, parental control, jadi ini kita bisa memblokir juga ya, misalkan ada situs-situs yang berbahaya untuk anak, kita bisa melakukan parental control ini dan lain sebagainya. Port forwarding juga ya tadi. Nah, router ini ya, itu karena kita lihat ya tadi ada parental controls, ada port forwarding, terus gua tadi juga sempat mengotak-atik ini ya, router. Jadi router itu kita bisa manage ya. Jadi router itu mirip seperti komputer ya. Jadi no wonder juga router itu sama komputer mirip. Jadi kalau mau connect pakai crossover cable ya. Jadi switch itu secara naluri ya, switch itu nggak doesn't meant to be kita manage switch-nya. Jadi switch itu bekerja sendiri pakai electronic system ya. Tapi kalau router kita bisa mengakses, ada interface-nya seperti komputer pada umumnya gitu ya. Nah, cara kita mengakses dengan cara macam-macam teman-teman ya. Jadi cara pertama ada yang seperti ini. Jadi ini ada router ya. Let's say IP-nya sekian ya. Terus ini kita ada komputer juga. Nah, kita mau mencoba mengakses router ini dengan cara ya, karena router ini dia nggak ada monitor ya. Jadi kita bingung dong caranya gimana gitu ya. Karena ini kan sebuah komputer juga sebenarnya. Nah, jadi let's say ini udah kesambung ya di network yang sama, udah kesambung. Nah, kita bisa mengakses router ini pakai software namanya PuTTY ya, PUTTY. Ini biasanya ada di Windows ya. Nah, nanti kita di software ini kita masukkan alamat IP ini ya, terus akan keluar seperti ini ya. Ini dia juga punya OS-nya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau Cisco biasanya namanya adalah iOS ya. Gue lupa kepanjangannya apa ya. Coba kita lihat Cisco iOS. Internet Working Operating System ya namanya. Jadi jangan kebalik dengan iOS-nya Apple ya. Beda meskipun singkatannya sama. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini pasti CLI, kemungkinan besar CLI ya. Nggak pakai GUI. Jadi ini adalah command lainnya ya. Gue nggak akan terlalu detail di sini. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut mengenai iOS dan CLI di Cisco, kalian mungkin petunjuknya adalah belajar di internet pakai keyword namanya CCNA ya. Jadi CCNA ini adalah sertifikasi ya dari Cisco untuk kalian akan disertifikasi apakah kalian bisa mengontrol device-device dari Cisco gitu ya, CCNA. Ini jauh lebih dalam mengenai command line di sini gitu ya. Oke. Ini untuk logicalnya ya, dan physicalnya seperti ini. Kok kelihatan ya. Jadi di router nanti ada namanya console port. Terus ada kabel, kita connect ke komputer ya, pakai port DB9 ya. Nah, nanti ini software putihnya ya. Software putih, nanti kita masukkan oh sorry, nggak perlu ini ya, bahkan ya. Kita cuman kasih tahu aja. Ini di interface COM1 tadi ya. COM1. Udah speednya apa, terus ini serial ya. Karena kita pakai kabel ya. Karena kita pakai kabel langsung aja. Nggak perlu kasih ini gitu. Ya. Terus nanti open ya. Ketika open nanti keluar
seperti ini ya. Gue nggak akan demoin karena gue nggak ada device Cisco ya. Mahal kalau mau beli yang kayak gini gitu. Oke, cara kedua yang paling gampang ya. Biasanya ini di enterprise ya. Karena ya Cisco yang router yang segede-gede ini biasanya di enterprise ya. Biasanya harganya puluhan juta ya kalau gini nih. Nah, ini adalah yang lebih simpel lagi, Soho router. Dia itu running web service juga, teman-teman ya. Sorry, ini gambarnya salah ya. Harusnya gambarnya yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini ya. Nah, ini let's say komputer kita bisa langsung open with browser ya dengan ketik ini aja di browser. Ya, langsung bisa kebuka. Dan biasanya ada username sama passwordnya gitu ya. Jadi Soho router tuh banyak ya. Ini kurang nih. Ya, biasanya ada web service-nya juga untuk mengontrol si routernya. Gitu. Oke. Jadi itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Thank you udah menonton sampai akhir. Next video kita akan bahas layer terakhir ya, yaitu application layer di TCP IP layer atau layer 5 sampai 7 ya di OC layer. Oke, see you guys in the next video ya. Bye bye.